salam sepak bola ya. Di video ini gue akan bahas 3 match ya yang berlangsung dari kemarin hingga tadi pagi. Yang pertama ada Hungaria ketemu Perancis dengan skor 1-1, match kedua di grup F. Nah, di sini dimana sebetulnya yang seperti gue udah bilang, kalau misalkan Perancis ini bermain kepada skill individu mereka memang yang luar biasa. Cuman kembali lagi, ketika mereka berhadapan dengan tim yang parkir bus, main lebih masuk ke dalam bertahan, mereka kesulitan. Dan inilah yang terjadi ketika mereka berhadapan dengan Hungaria. Hampir 90 menit mereka kesulitan untuk bisa cetak gol. Terlepas dari dari shoot on target pun untuk Perancis memang 4, cuman 4-nya itu apakah berbahaya? Nggak terlalu juga. Ya cuman feeling gua Perancis ini kalau misalkan Deschamps ini kan tipikal pelatih yang nggak jauh beda dengan Ancelotti, Zidane dan ya Ole segala macam, lebih mengandalkan skill individu dan nggak ada pola yang jelas. Feeling gua Perancis akan susah karena ketika kualitas individu lu ngedrop, lu nggak punya plan B. Yang lu harus lakukan itu apa untuk bisa membongkar pertahanan dari tim yang parkir bus ini. Oke? Lalu kita ke match kedua, ada Portugal lawan Jerman. Nah, ini pertandingan yang cukup seru karena kedua tim ini bermain terbuka ya. Baik Portugal maupun Jerman, ya gue nggak mau bahas skor dan yang cetak gol segala macam. Karena ini ya lu bisa lihat sendiri lah di live score, sih cetak gol siapa, skor berapa segala macam. Cuman di sini gue mau melihat bagaimana cara bermain dari Portugal dan Jerman. Untuk Portugal ini bermain seperti sama kayak Perancis, mengandalkan skill individu. Dan ya sekali lagi gue bilang, Portugal ini dengan tim yang 2016 kualitas individunya hanya setingkat lebih baik, cuman belum selevel dengan Perancis, alias masih satu level di bawahnya lah. Karena lu bisa lihat di lini belakang lu masih mengandalkan PP ini usianya udah 38 plus lah, alias sudah menurun jauh. Sedangkan di sisi bek kanan lu mengandalkan siapa? Bek buangannya Barca, Nelson Semedo. Di bek kiri Rafael Guerreiro nggak terlalu bagus untuk bertahan. 2 DM-nya ini kayak patung, Carvalho dengan Danilo Pereira. Ya itu kualitasnya mediocre banget. Di lini depan mewah, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Cuman egoisnya minta ampun, terutama Jota dan Bernardo Silva pun nggak kelihatan karena dia yang sudah terbiasa bermain umpan-umpan pendek, ketika harus bermain dengan umpan-umpan panjang kelabakan. Nah, lalu Bruno Fernandes nggak kelihatan karena hampir di United dia menjadi tulang punggung, sedangkan di Portugal ngedrop. Ronaldo faktor U. Ya lu udah tahu sendiri lah faktor U kayak gimana. Nah, dari Jerman main 3-4-2-1 ya, bagi gue 3-5-2 juga, 3-4-3 lah. Karena ketika lu bermain menyerang 3-4-3 yang terjadi. Gnabry sebagai ujung tombak di sini bertukar peran ketika di atas lapangan dengan Havertz. Havertz ini lebih berperan sebagai false nine, Müller main agak pelebar, Havertz ini berfungsi di belakang, agak bermain sebagai sayap. Gnabry. Dan inilah yang terjadi kalau gue bilang dua gelandangnya ini harus kuat, yaitu Kroos dengan Gundogan. Gundogan gak terlalu kelihatan di sini. Yang kelihatan adalah siapa? Kimmich dan Gosens. Dua pemain ini begitu kelihatan dan eksplosif, menghasilkan umpan-umpan yang terukur, sehingga para pemain Portugal ini kesulitan untuk bisa menghalau. Dan inilah Jerman yang kita tunggu-tunggu selama ini. Karena untuk kualitas individu Jerman memang jelek, cuman kembali lagi polanya bagus, dan inilah yang terjadi. Ya, Portugal nggak bisa berbuat banyak. Oke? Lalu yang terakhir ada Spanyol lawan Polandia. Ya, ini match yang kalau gue bilang ya Spanyol ini penampilannya nggak banget ya. Shot on target 5-2, posesian 76-24, dan kebanyakan muter-muter doang. Karena apa? Spanyol nggak punya striker intinya. Mengandalkan Morata ini angin-anginan. Kita lihat di bangku cadangan, apakah ada striker murni yang bagus seperti yang zaman mereka juara, ada Torres, Villa segala macam. Di sini nggak ada. Lu mau ngandelin siapa untuk bisa cetak gol? Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia.
nggak akan bisa. Jadi inilah yang terjadi ketika Spanyol di Euro kali ini kesulitan untuk bisa cetak gol. Kalau misalkan orang bilang ya apa namanya, Spanyol mirip Italia segala macam bla bla bla, ya Italia itu apa namanya kualitas individunya lebih merata, sedangkan untuk Spanyol lu mau ngandelin siapa sebagai tulang punggung? Jordi Alba udah tua, nggak akan bisa diharapkan lagi. Oke, bukan top juga. Pedri terlalu muda. Moreno ini juga agak katro-katro juga. Daniel Olmo mainnya di mana? Leipzig, beda. Leipzig ini lebih mengandalkan speed, sedangkan Spanyol penguasaan bola. Dan inilah yang terjadi ketika Spanyol begitu kesulitan untuk bisa cetak gol, karena yang pertama mereka nggak punya suplai gelandang yang bagus, kedua sayapnya tidak mendukung, yang ketiga nggak punya striker murni. Ya feeling gue Spanyol mungkin ya akan lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Cuman kalau misalkan kita lihat Spanyol juara segala macam, ya itu berat peluangnya. Oke, sekian dulu.